Shalom saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu yang boleh menghantarkan kami memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang diam dalam kami terus memimpin dan mengajar-ajari kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sampaikan, kami dimampukan untuk mengerti, memahaminya, bahkan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat ini dari Perjanjian Baru, Kolose pasal pertama ayat 9 sampai 14. Kolose pasal pertama ayat 9 sampai 14. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini yang akan sama-sama menjadi pergumulan kita, tetap berdoa. Tetap berdoa. Saudara-saudara, bagi kita orang percaya, orang Kristen, kata doa tidak lagi asing kedengarannya. Bahkan dalam kehidupan orang percaya, doa itu menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan. Misalnya ketika orang percaya bangun tidur, berdoa, dan mau tidur, makan, berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan makanan sampai pada saat ini. Itulah yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Orang percaya harus melangkah lebih jauh lagi, saudara-saudara, dengan memiliki waktu doa kepada Tuhan dengan khusus. Karena dengan demikian kita terus membangun relasi dengan Sang Pencipta, dengan Sang Penyelamat, yaitu Tuhan. Saudara-saudara, kita mendengar dan membaca firman Allah saat ini, bagaimana Rasul Paulus melihat bahwa jemaat atau orang-orang percaya yang ada di kota Kolose yang telah menerima Injil Kristus, mereka menaruh iman yang sungguh pada Yesus. Bahkan kasih jemaat Kolose kepada sesama terlihat dalam kehidupan mereka. Walaupun demikian, Paulus tetap menyadari bahwa iman jemaat Kolose bisa saja mengalami perubahan karena adanya ajaran-ajaran sesat
yang mencoba mempengaruhi iman mereka. Sehingga Paulus sangat memberikan perhatian kepada mereka dengan terus memberikan dukungan atau topangan doa. Untuk jemaat Kolose, bahkan Paulus katakan tiada berhenti berdoa. Berarti Paulus selalu atau tetap berdoa untuk iman dari jemaat orang-orang percaya yang ada di kota Kolose. Saudara-saudara, di dalam doa itu Paulus sampaikan bahwa pentingnya menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Selain itu, Paulus berdoa agar mereka hidup dalam ketaatan dengan mengenal kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Barulah mereka dapat hidup berkenan di hati Tuhan. Setiap orang yang menyenangkan hati Tuhan akan menghasilkan buah pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dikuatkan dengan kuasa Allah. Kita dapat mengimani bagaimana kuasa Allah sungguh nyata, yaitu Allah telah mematahkan belenggu dosa yang mengikat dan menempatkan kita dalam terangnya. Kita ditebus dan menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sama halnya seperti kita orang percaya saat ini. Kita harus menyadari bahwa iman kita kepada Kristus bisa saja tergoyangkan karena ajaran-ajaran yang kita dengar, apalagi dasar pondasi kita tentang Kristus, tentang firman Tuhan. Pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan tidak kokoh atau kuat tentang Injil. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa. Tetap berdoa, tiada berhenti seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Untuk iman kita agar tetap terpelihara, terjaga dan terawat. Kita meminta dalam doa kita agar Tuhan sumber hikmat memberikan kita hikmat dan pengertian. Dengan demikian kita dapat mengerti, memahami firman Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, hidup kita harus selalu tetap atau tiada berhenti ditopang oleh doa. Karena kita harus percayai, imani bahwa doa memiliki kuasa yang sungguh luar biasa untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan dalam doa kita karena kasih Allah yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Jadi di dalam doa kita juga menaikkan rasa syukur kita atas keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Poin yang ketiga, di dalam doa kita percayakan bahwa Roh Tuhan yang diam dalam diri kita, itulah yang mengajarkan kita untuk berkata-kata kepada Tuhan. Dan dalam doa kita belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin
sampaikan pada kita. Jangan kita memaksakan agar Tuhan yang mendengarkan kita. Belajar untuk memberi ruang agar Tuhan berbicara, Tuhan yang menjadi sumber kita untuk melakukan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sering sekali dalam doa orang Kristen, Tuhan kita paksa untuk mendengarkan kita. Tetapi tidak sedikit pun kita memberikan ruang agar Tuhan berbicara dan kita mendengarkan suara Tuhan dalam doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya kehidupan doa yang tetap, selalu atau tiada henti berdoa kepada Tuhan. Doa adalah salah satu cara bagi kami untuk membangun relasi, hubungan yang intim kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan kami keselamatan melalui Kristus Yesus. Biarlah dengan kami juga berdoa, kami percaya hikmat dan pengertian menyertai kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.